Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mari kita arahkan fokus pada peta medan tempur di layar ini. Karakteristik dan gaya penulisan untuk berbagai platform media sosial. Anda harus menyadari satu hukum besi dalam ranah digital bahwa tidak ada satu peluru yang cocok untuk semua target. Setiap platform lahir dengan ekosistem, karakter audiens, dan budaya komunikasi yang sangat spesifik serta berbeda secara radikal. Apa yang berhasil meledak di satu platform bisa jadi hancur lebur dan diabaikan di platform lainnya. Oleh karena itu, memahami anatomi dan perbedaan karakteristik ini bukanlah sekadar teori, melainkan kunci mutlak sebelum Anda mengeksekusi strategi penulisan. Ini adalah fondasi Anda untuk merakit konten yang efektif, baik saat Anda ingin mendominasi interaksi di Facebook, merebut atensi visual di Instagram, memicu gelombang viral di Twitter, maupun membangun otoritas profesional tingkat tinggi di LinkedIn. Doktrin pamungkas kita di layar ini sangat jelas. Kuasai medan tempurnya, sesuaikan amunisi bahasa Anda, dan bersiaplah untuk memonopoli perhatian mereka secara total. Mari kita proyeksikan radar taktis kita pada studi kasus di layar ini. Brand Anenggopi Santuy. Di medan pertempuran digital modern, cara sebuah jenama berkomunikasi akan menentukan secara mutlak citra dan daya ikat emosionalnya dengan audiens. Kemenangan bukan sekadar tentang apa amunisi pesan yang Anda tembakkan, melainkan bagaimana manuver penyampaiannya. Perhatikan kecerdasan taktik Anggopi Santuy. Pesan inti mereka sangat konsisten, santai, hangat, dan kekinian. Namun, senjata rahasia mereka terletak pada keluasan beradaptasi. Gaya penulisan mereka direkayasa ulang secara presisi untuk menembus karakter dan budaya setiap area tempur, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, maupun LinkedIn. Mengapa manuver bunglon ini sangat krusial? Karena setiap platform dihuni oleh audiens dengan psikologi dan kultur yang sama sekali berbeda. Doktrin pamungkas kita, konsistensi identitas yang dipadukan dengan fleksibilitas gaya bahasa adalah kunci mutlak untuk merebut hati audiens di setiap sudut dunia maya. Mari kita bedah manuver emosional. Facebook sebagai wadah storytelling yang penuh emosi. Di platform ini, Anggopi Santuy melepaskan amunisi narasi yang mendalam dan mengalir, bukan sekadar basa-basi promosi. Perhatikan contoh di hadapan Anda. Dulu kami cuma punya satu mesin kopi dan tekad kuat. Sekarang berkat kalian kami sudah buka 3 cabang di Jakarta. Kalimat ini bukanlah kebetulan, ini adalah rekayasa emosional untuk membangun kedekatan personal yang organik. Gaya penulisan di Facebook memang menuntut durasi yang lebih panjang untuk membangun klimaks cerita yang menyentuh hati audiens. Di sini Anda tidak sedang berjualan produk, melainkan sedang menjual perjuangan, harapan, dan komunitas. Doktrin pamungkas kita di layar ini sangat absolut. Kuasai seni storytelling, suntikan emosi yang tulus ke dalam setiap paragraf, dan saksikan bagaimana audiens Anda bertransformasi menjadi pembela merek yang paling loyal secara permanen. Kita geser fokus pertempuran kita berikut ini. Manuver Anenggopi Santuy di medan Instagram. Di platform ini, hukum yang berlaku sangatlah kejam. Rentang perhatian audiens sangat sempit, dan visual adalah segalanya. Perhatikan eksekusi taktis caption mereka. Mood hari ini, kopi dan cuaca mendung #ngopi santuy. Serangan ini dieksekusi dengan mematuhi 3 pilar mutlak. Pertama, pendek. Teks dirakit secara ringkas dan padat, menembak langsung ke titik sasaran tanpa narasi yang melelahkan. Kedua, santai. Mereka mengeksploitasi nada bicara yang ringan, menyusup secara organik ke dalam kultur tongkrongan digital penggunanya. Ketiga, dan yang menjadi panglima tertinggi di medan ini, visual kuat. Teks pendek tadi hanya bertindak sebagai jangkar. Ujung tombak penyerangan sesungguhnya adalah foto atau video estetis yang mampu menyandera mata audiens secara instan saat mereka menggulir layar. Doktrin pamungkas kita di area ini, kombinasi antara visual yang memukau dan teks yang presisi adalah senjata absolut untuk menaklukkan algoritma Instagram secara total. Di area Twitter ini, Anggopi Santuy mengeksekusi manuver serangan yang mutlak berbeda, yaitu singkat, lucu, dan langsung. Perhatikan cuitan brilian ini. Barista kita hari ini ngasih latte art bentuk hati. Pas dikasih ke pelanggan langsung ditolak, #cerita barista. Eksekusi ini ditopang mutlak oleh 3 pilar utama. Pertama, lucu. Mereka menembakkan amunisi humor yang sangat relevan dengan keseharian, memancing reaksi tawa, dan retweet secara instan dari audiens. Kedua, to the point. Dalam platform yang dibatasi oleh jumlah karakter, tidak ada ruang untuk narasi yang bertele-tele. Pesan wajib menembus inti sasaran dalam hitungan detik. Ketiga, penuh karakter. Kepribadian jenama mereka ditunjukkan secara sangat kuat, jenaka, dan konsisten tanpa terlihat kaku sebagai sebuah bisnis. Doktrin pamungkas kita di medan ini. Untuk mendominasi Twitter, Anda tidak perlu tampil formal. Jadilah yang paling tajam, relevan, dan menghibur, maka audiens akan dengan sukarela melipat gandakan gaung pesan Anda secara organik dan masif.
Mari kita naikkan level diskusi kita ke medan pertempuran profesional di layar ini, LinkedIn. Di platform ini, Enggopi Santuy menanggalkan jubah jenaka mereka dan bertransformasi menjadi entitas yang serius, profesional, dan sangat kredibel. Perhatikan narasi yang mereka bangun. Kami bangga bisa melatih 10 barista muda tahun ini melalui program pelatihan internal. Kualitas SDM adalah investasi utama kami. Ini adalah manuver branding yang sangat terukur. Pertama, mereka menggunakan bahasa yang sangat profesional, formal, terstruktur, dan tanpa celah. Kedua, nada bicaranya sangat serius, mengalihkan fokus dari produk kopi ke pencapaian strategis dan nilai-nilai inti bisnis. Ketiga, strategi ini mutlak berorientasi bisnis. Tujuannya satu, yakni membangun kredibilitas baja dan kepercayaan di mata para profesional serta pemangku kepentingan. Doktrin pamungkas kita di LinkedIn, tunjukkan otoritas Anda, paparkan pencapaian nyata Anda, dan buktikan bahwa di balik secangkir kopi santai, terdapat manajemen profesional yang tangguh dan bervisi besar. Kita menutup studi kasus Enggopi Santuy dengan satu doktrin absolut, satu brand, banyak gaya. Kita telah belajar bahwa kesuksesan di jagat digital bukan tentang sekadar membagikan konten yang sama di semua tempat, melainkan tentang seni adaptasi yang presisi. Di Facebook, kita bermain dengan emosi dan narasi panjang. Di Instagram, kita memikat mata dengan visual dan gaya santai. Di Twitter, kita menyerang dengan kecepatan dan humor yang tajam. Dan di LinkedIn, kita membangun benteng kredibilitas yang profesional. Meskipun gaya komunikasinya berganti kulit, ruh dan identitas jenama Anda harus tetap konsisten dan tidak tergoyahkan. Ingatlah prinsip pamungkas ini, pahami karakter setiap medan tempur media sosial, sesuaikan senjata bahasa Anda, dan tetaplah setia pada jati diri merek Anda. Itulah satu-satunya jalan untuk tetap relevan, efektif, dan mendominasi di setiap platform yang Anda pijak.